Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Bang Marwar Sirait yang sedang cuti dan merupakan Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia itu menjelaskan banyak hal terkait dengan Pilkada Jakarta. Bagaimana pertarungan Pak Jokowi versus Anies Baswedan, bagaimana Anies Baswedan yang membangunkan macan yang tertidur, yakni Pak Prabowo dan Pak Jokowi, bagaimana Mas Anies menabuh genderang perang, dan bagaimana pendukung Pramono Anung dan juga PDIP akan rungkat di tahun 2024 ini di Pilkada serentak, teman-teman. Dan seperti yang kalian ketahui, Marwar Sirait adalah mantan pengurus dari PDIP. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Ini basis non-muslim di Jakarta itu turun yang daripada mendukung Ridwan Kamil. Karena wakilnya PKS. Nah, tetapi begitu perang dan kalau mendapatkan dukungan dan bahkan kampanye Anies, saya yakin basis non-muslim itu akan berkurang yang mendukung ini. Kalau menurut saya, ya memang sudah begitu gitu. Sudah yang satu naik, yang satu turun begitu. Tapi tolong dievaluasi aja. Kalau nggak setuju sama saya dua pandangan ini. Evaluasinya tanggal 17. Iya, maksudnya pandangan ini, ya, nah, boleh bisa dilihat gitu. Dan ada satu hal yang menarik dengan Anies mendukung Pramono datang kampanye ya kemarin ya, itu membangunkan macan tidur. Wow, membangunkan macan tidur. Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, teleponnya apa gitu. Sekarang udah susah lagi dengan adanya Anies. Macan tidurnya itu yang sambil tidur tenang-tenang namanya Jokowi dan Prabowo. Ya, dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya. Ini konsolidasinya cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macan tidur, dan ini akan membuat peta dukungan turun dalam beberapa hari. Dan saya percaya pendukung PDI nggak akan 80% solid. PDI di Jakarta itu waktu pilpres, waktu pilek turunnya jauh di Jakarta. Kalau nggak salah dari berapa ya? 25 20 15. Iya, jauh, tapi saya Jauh ya, jauh turunnya. Makanya tidak jadi ketua DPR lagi. Kan begitu. Karena pendukung PDI juga banyak yang memilih Prabowo karena mengikuti Jokowi, termasuk saya. Ya, saya adalah pemilih PDI, anggota PDI yang pamit dari PDI karena memilih mendukung pilihan Jokowi, yaitu memilih Prabowo dan Gibran. Iya, banyak kader Dan PDI yang yakin pindah ya. dengan Jakarta yang sangat heterogen, sangat diperlukan pemimpin yang rukun, yang nggak suka marah-marah, yang nggak suka darah tinggi. Yaitu menurut saya adalah Jokowi dan Prabowo yang memberikan contoh kerukunan, kekompakan, kerukunan. Mereka berdua bersaing keras waktu pilpres 2014 dan 2019. Bersaing sangat keras. 2019 Jokowi menang, Prabowo kalah. Gerindra kalah dari PDI. Jokowi mengajak Prabowo menjadi menterinya, bahkan dikasih menteri pertahanan yang sangat strategis. Yang sangat strategis, betul. Dan saya dengar langsung daripada Jokowi, cukup banyak pendukung Jokowi yang setuju. Kok masih lawan jabatan yang strategis? Saya juga dengar langsung dari Pak Prabowo. Beberapa pendukungnya menganggap dia pengkhianat karena mau bergabung sama Jokowi. Nah, iya. Tapi untuk persatuan Prabowo mau, walaupun dimaki-maki sebagai kecil pendukungnya. Jokowi juga begitu, walaupun ada pendukung yang nggak setuju merangkul Prabowo, tapi dilakukan untuk kerukunan. Nah, kalau bicara kerukunan, itu artinya Jakarta yang sangat heterogen dari agama, suku dan etnis memerlukan figur seperti Jokowi dan Prabowo. Dan dalam politik, partai penting, tetapi dukungan penting. Tadi Tokoh juga penting ya. Bagaimana
dukungan Jokowi kepada Prabowo itu mempengaruhi pilihan pemilih PDI. Betul Mas Burhan? Ya. Dukungan Jokowi kepada Prabowo mempengaruhi pilihan pemilih daripada PDI yang tidak solid mendukung Ganjar. Makanya Ganjar kan paling kecil Jakarta. Berapa sih Ganjar? Nggak sampai 20 ya? Enggak, di bawah 15. Iya, nggak sampai 10 kayaknya. Bahkan suaranya partai PDI lebih tinggi daripada Ganjar. Ya. Betul ya? Betul ya? Hasil 2024 pemilih PDI dan pemilih Ganjar lebih tinggi mana? Lebih banyak pemilih PDI. Nah, sudah turun, nggak semua juga pemilih PDI memilih Ganjar, iya. Nah, saya berani mengatakan itu dengan tadi historical tadi, bahwa pemilih dukungan kepada partai juga dipengaruhi oleh Ketokohan. Ya. termasuk di partai itu. Ya, contoh Pak Jokowi selama ini terafiliasi dengan PDI. Tapi begitu Pak Jokowi berani mengambil keputusan, termasuk kami yang mengikutinya, mendukung Pak Prabowo, sebagian mendukung PDI itu mengikuti pilihan Pak Jokowi, mendukung Prabowo Gibran, dan itu membuat suara pendukung Ganjar turun, termasuk pemilih PDI yang memilih Ganjar. Buktinya kata Mas Burhan tadi. Mau bertanya kan tadi misalnya juga sebut kalau misalkan dukungan dari Mas Anies ini membuat mungkin Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini akhirnya bangun gitu. Nah ini apakah ada? Macannya bangun. Nah ini mungkin ada kan instruksi dari Pak Prabowo atau dari Pak Jokowi kepada jajarannya di bawahnya untuk dukungan terhadap Pak RK. Terus mungkin yang kedua besok ini kan Pak Jokowi juga akan turun gunung gitu ya untuk kampanye akbar di lapangan di Lapangan Banteng. Nah ini apakah akan mengubah jawabannya. Ya. Ada satu lagi Bang, sekali di ini digabung ya. Satu lagi terakhir. Sebentar, saya ingat lagi jawabannya. Oh gitu, dua dulu ya. Oh dulu. Coba satu lagi terakhir ya. Ini coba yang kedua ya. Turun gunungnya Jokowi. Ya, kalau ada orang yang bilang ada dampaknya, ya nggak apa. Nanti lihat aja. Kalau kami sangat yakin dampaknya besar sekali di Jakarta. 2 kali gubernur Jakarta, 2 kali pilpres Jakarta. Jokowi punya pendukung dari hard Jakarta, pasti. 1 kali pilgub dan 2 kali pilpres. Nggak pernah kalah. Itu kan ya. Di Jakarta 2 kali pilwakot, 1 kali. enggak di Jakarta. Ya. Di Jakarta Gubernur sekali, ya. kemudian gubernur dan kemudian Pilpres 2 kali. presiden di Jakarta. Jadi suaranya Jokowi itu 2 kali pilpres mengalahkan Prabowo di Jakarta. 1 kali pilgub mengalahkan dulu Pak Posibowo ya. Ya, 2012 ya. 12 ya. Orang yang sudah berinteraksi sedemikian lama melalui pertarungan politik seperti Jokowi tidak mungkin tidak punya masa yang direct, yang loyal, yang fighter di Jakarta. Loyalisnya lah ya. Ini akan gerakan, apalagi beliau sudah mulai turun ke Taman Mini ya. Saya beberapa hari lalu ngobrol, dia datang besok ke Banteng. Saya pikir direct Jokowi akan turun di mana-mana, termasuk yang ada di PDI, termasuk ada yang ada di partai lain. Karena nggak ada partai 100% mendukung. Ada nggak? Iya, kayak Effendi Simbolon kan PDI yang mendukung Ada RK. partai 100% nggak ada. Jadi pasti ada. Gerindra juga nggak solid 100%, PKS juga enggak, PDI juga enggak. Tinggal kadarnya aja. Coba tadi kita lihat partai yang paling solid apa? Nggak solid juga. Ya ada. 90% aja nggak ada kan? Paling tinggi PDI 80%. Nah, kalau jumlah itu paling tinggi. Jadi nggak ada partai yang solid 100%. Karena memang ini beda sekali pemilihan figur di kepala daerah bersama dengan pilpres. Makanya tadi saya katakan suara Ganjar itu lebih rendah daripada suara PDI di Jakarta. Artinya apa? Ya nggak semua orang pilih Ganjar. Betul, banyak yang pilih Jokowi ya kan, ikut Jokowi. Betul kan? Apakah semua pilih Ganjar? Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Bang Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia yang sepertinya sekarang sedang cuti ya. Karena kalau nggak cuti, beliau nggak bisa ngomong kayak gini, teman-teman. Dan itu ya sudah diatur dalam peraturan negara kita. Dan menarik tadi, kata Bang Marwar, kalau Anies Baswedan turun gunung, itu sama saja membangunkan macan yang tertidur, teman-teman. Karena ya Pak Jokowi ya sebenarnya sih, kalau beliau melihat
konstelasi politik, sepertinya beliau hanya ingin fokus di Jawa Tengah kemarin, tapi karena mungkin Anies Baswedan juga turun gunung ya, beliau juga akhirnya terbangun gitu ya kan. Karena Pak Prabowo sendiri juga tidak mengendorse RK seperti Pak Lutfi, karena ya menurut Pak Prabowo ya modal dari RK untuk di Jakarta sudah sangat banyak. Dan tadi kata Pak Marwarar, banyak kader-kader PDIP yang akhirnya ikut Jokowi, seperti contohnya dia, dan juga Effendi Simbolon yang kemarin ketika Pak Jokowi berpidato, Effendi Simbolon juga ada di sana. Dan ya, nanti kita lihat saja teman-teman hasil di Pilkada Jakarta, karena dua pilkada ini akan menarik, Jakarta dan Jawa Tengah. Kalau Sumatera Utara kan ya so-so lah teman-teman. Tapi ya Jakarta dan Jawa Tengah sepertinya akan menjadi pertarungan hebat yang akan memberikan perhatian besar kepada masyarakat Indonesia, karena ya wajah capres-cawapres di 2009 sepertinya ada di Jakarta dan juga Jawa Tengah untuk PDIP. Makanya kenapa mungkin Pak Jokowi juga bertarung turun gunung di Jawa Tengah dan Jakarta, karena ya Pak Jokowi ingin memantaskan dan memaksimalkan keberlanjutan dari program yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Karena kalau tidak ada keberlanjutan di daerah ya susah teman-teman. Program-program kerja di pusat mau didistribusikan ke daerah akan sulit kalau bukan satu koalisinya yang memimpin. Karena ya sudah terjadi beberapa kali ya. Seperti contohnya yang mungkin masih fresh di kepala kita, Piala Dunia U20. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.